Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahyu Dermawan dengan NIM F1B02310069. Jadi, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Filosofi Teras. Nah, buku ini ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara pada tahun 2018 dengan ketebalan buku 24 plus 320 halaman. Jadi pertama-tama kita harus mengenal nih siapa penulisnya. Oke, Henry Manampiring atau akrab disapa Piring adalah seorang penulis dan juga blogger. Pria berzodiak Leo ini tumbuh menjadi seorang pecinta buku sejak ia masih kecil. Henry adalah lulusan Universitas Pajajaran dan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1997. Bisa dibilang karir Henry sangat bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan yang ia kantongi. Henry malah berkarir di bidang advertising dan juga public relations. Henry juga dikenal sebagai seorang seleb tweet. Pemilik akun Twitter Newsletter dengan pengikut sebanyak 93.100 ini sangat aktif berkicau di media sosial berlambang burung biru itu. Oke, langsung saja. Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras merupakan sebuah karya filosofi yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia dan memberikan sudut pandang filosofis yang menarik. Manampiring memulai bukunya dengan memperkenalkan konsep teras sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan. Ia berpendapat bahwa teras merupakan inti atau pusat dari segala sesuatu yang ada. Menurutnya, untuk mencapai kehidupan yang bermakna, manusia harus menyelami teras mereka sendiri dan memahami diri serta hubungannya dengan dunia di sekitarnya. Buku ini tidak hanya membahas filosofi secara teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Manampiring mengeksplorasi berbagai topik seperti kebahagiaan, kesadaran diri, cinta, tujuan hidup, dan makna hidup. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisan yang jelas dan lugas. Manampiring mampu mengomunikasikan ide-idenya dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang filosofi yang mendalam. Ia menggunakan contoh-contoh nyata dan anekdot pribadi untuk memperkuat argumennya dan membuat bukunya lebih relevan bagi pembaca. Selain itu, filosofi teras juga menyajikan sudut pandang yang berbeda-beda dengan memasukkan gagasan-gagasan dari filosofi timur dan barat. Ini memberikan keragaman pemikiran dan memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan dan eksistensi. Namun, ada beberapa kritik yang dapat diberikan terhadap buku ini. Meskipun Manampiring mencoba untuk memberikan panduan praktis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa beberapa konsep yang disajikan masih terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beberapa bagian buku terasa repetitif dan bisa jadi memperlambat ritme pembacaan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pemikiran filosofis dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Henry Manampiring berhasil menyampaikan pesan-pesannya dengan jelas dan memberikan wawasan yang bernilai bagi para pembaca. Meskipun tidak sempurna, buku ini tetap layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memperluas pandangan mereka tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Kemudian kelebihan pada buku ini adalah yang pertama, pendekatan yang jelas dan lugas. Penulis Henry Manampiring menggunakan gaya penulisan yang mudah dipahami dan tidak terlalu teknis. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep filosofis dengan gaya bahasa yang sederhana dan lugas, sehingga pembaca yang tidak memiliki latar belakang filosofi yang mendalam dapat dengan mudah mengikuti pemikirannya. Yang kedua adalah keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu kelebihan utama buku ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan konsep filosofis dengan kehidupan nyata. Manampiring menggunakan contoh-contoh nyata dan anekdot pribadi untuk memperjelas dan memperkuat argumennya. Ini membantu pembaca melihat relevansi dan penerapan langsung filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah keragaman pemikiran. Buku ini menggabungkan gagasan-gagasan dari filosofi timur dan barat, memberikan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan dan eksistensi. Pembaca akan mendapatkan paparan yang komprehensif tentang berbagai aliran pemikiran filosofis dan dapat menggali perspektif yang berbeda-beda.
Selanjutnya adalah inspirasi dan pemotivasian. Filosofi teras tidak hanya menawarkan pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi untuk menghadapi tantangan hidup. Buku ini mengajak membaca untuk mempertimbangkan makna hidup, menemukan tujuan hidup, dan hidup dengan penuh kesadaran. Hal ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya adalah gaya penulisan yang menarik. Henry Manampiring mampu mengemas ide-idenya dengan cara yang menarik dan menghibur. Buku ini tidak terasa kaku atau terlalu akademis, tetapi gaya menyenangkan untuk dibaca. Gaya penulisan yang mengalir membuat pembaca terlibat secara emosional dan terhubung dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk kelemahan. Yang pertama, konsep yang terlalu abstrak. Meskipun penulis berusaha memberikan panduan praktis, beberapa konsep yang disajikan dalam buku ini masih terasa abstrak dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca mungkin mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep filosofis dengan pengalaman pribadi mereka atau mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Pengulangan yang berlebihan. Ada beberapa bagian dalam buku yang terasa repetitif, di mana penulis seringkali mengulang konsep atau gagasan yang sama dengan cara yang berbeda. Ini dapat memperlambat ritme pembacaan dan membuat pembaca merasa bosan atau kehilangan minat. Selanjutnya, ketidakseimbangan dalam penggunaan referensi. Meskipun buku ini mencoba memadukan filosofi Timur dan Barat, ada kecenderungan untuk lebih memperhatikan pandangan Barat daripada Timur. Pembaca yang mencari wawasan yang lebih dalam tentang filosofi Timur mungkin merasa kurang terpenuhi karena penulis lebih fokus pada pemikiran Barat. Selanjutnya adalah kurangnya kritik atau sudut pandang yang berbeda. Buku ini terutama mencerminkan pandangan dan pemikiran penulis sendiri, dengan sedikit ruang bagi sudut pandang atau kritik yang berbeda. Sementara buku ini menghadirkan banyak gagasan yang menarik, pembaca mungkin merasa kurang mendapatkan pandangan alternatif yang dapat memperluas perspektif mereka. Selanjutnya, kurangnya pengembangan konsep yang lebih mendalam. Beberapa konsep yang diperkenalkan dalam buku ini mungkin hanya disentuh secara permukaan, tanpa pengembangan yang lebih mendalam. Ini dapat membuat pembaca yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif merasa kurang puas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.